Pemerintah resmi memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pemulihan pasca bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pekan kemarin. Prasetyo menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terdampak. Surat edaran tersebut mengatur mekanisme pemanfaatan kayu gelondongan untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mensetnek menegaskan bahwa kayu gelondongan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan pemulihan pasca bencana. Material kayu dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga yang terdampak banjir dan longsor. Jadi beberapa hari setelah kejadian bencana di 3 provinsi, Kementerian Kehutanan telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota berkenaan dengan pemanfaatan kayu-kayu jika akan dipergunakan untuk kepentingan rehabilitasi atau rekonstruksi, termasuk untuk kepentingan kalau pembuatan hunian sementara maupun hunian tetap. Jadi sudah diatur regulasinya dan sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau masyarakat ingin memanfaatkan tentunya dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap jenjangnya. Lantas bagaimana pemerintah memastikan pemanfaatan kayu gelondongan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari? Lalu bagaimana perencanaan pembangunan yang tepat untuk daerah yang terdampak banjir? Ya, pemirsa, pemerintah ini resmi memberikan izin bagi masyarakat untuk memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa oleh banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera untuk proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana. Lalu bagaimana pemerintah memastikan atau menyediakan mekanisme sehingga pemanfaatan kayu ini bisa dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak justru nanti menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Respiratori Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama KSP. Bang Sadam, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini sudah hadir dan juga bergabung bersama kita ada Pak Suprayoga Hadi, anggota Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI. Pak Yoga, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini Pak Yoga. Terima kasih banyak. Dan juga bergabung bersama kita Pak Marco Kusumawijaya, pakar tata kota. Pak Marco, selamat malam, sehat? Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga melalui sambungan Zoom bersama kita ada Insinyur Asar Saputra, tim riset Rumah Tangguh UGM. Selamat malam Pak Asar. Selamat malam Mbak Ani. Oke, baik. Bang Sadam, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah akhirnya memberikan izin secara resmi bagi masyarakat untuk memanfaatkan kayu gelondongan ini? Iya, tanggal 1 Desember ya, banyak dari permintaan dari masyarakat. Kemudian dari gubernur juga, bagaimana kayu-kayu ini bahasanya kayu yang hanyut ya, jadi kayu hanyutan bahasanya kalau di surat edaran tersebut ya. Jadi dalam posisinya ini kalau digunakan apakah kemudian nanti melanggar hukum atau seperti apa terkait dengan aturan-aturannya. Nah kemudian di tanggal 8 Desember Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat edaran resmi dari Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari terkait dengan bagaimana kayu-kayu hanyutan ini dapat dimanfaatkan. Nah itulah yang kemudian Pak Mensesnek membahasakan bahwa silahkan untuk kemudian masyarakat yang membutuhkan, jika membutuhkan bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Artinya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga aparat hukum. Itu sesuai dengan surat edaran juga, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat edaran itu bahwa menyebutkan pengangkatan ataupun untuk membawa kayu-kayu yang memang dalam tanda kutip bermasalah di atas itu dihentikan dulu.
dihentikan dulu. Jadi kayu-kayu yang memang hari ini ada, ini kemudian menjadi fokusnya adalah untuk sirkular ekonomi juga. Artinya memang bisa dimanfaatkan, difungsikan untuk kebutuhan dari masyarakat. Khususnya untuk hunian. Kalau terkait dengan hunian ya, terkait dengan hunian dan memang itu menjadi permintaan masyarakat, itu dibolehkan asal tadi berkoordinasi supaya apa? Supaya ini ternyata kita khawatirkan menjadi alat bukti ya kan? Alat bukti dari apa? Dari perusahaan-perusahaan ataupun illegal logging dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian pemerintah sebetulnya menjaga dan melindungi masyarakat terkait dengan itu. Tapi tadi yang kita sampaikan, ini bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan alat penegak hukum. Artinya alat penegak hukum punya indikator bahwa ini kayu-kayu bisa dimanfaatkan, yang kemudian sudah diidentifikasi sebetulnya dengan ada alat namanya AICO, secara ini yaitu alat investigasi atau identifikasi kayu otomatis. Jadi itu yang menjadi alasan pertimbangan pemerintah akhirnya memberikan izin. Pak Marco, kalau kita bicara rehabilitasi, rekonstruksi, melihat landscape wilayah yang kemarin terkena bencana, memanfaatkan kayu-kayu hanyutan ini, apa kemudian yang harus dilihat Pak Marco untuk melakukan penataan ulang? Pertama, kayu itu harus dipilah ya. Jadi yang ranting-ranting kecil sebetulnya bisa juga dipakai sebagai bahan bakar, karena sekarang kan juga kesulitan ya. Kedua, kalau yang diameternya kecil itu bisa untuk kasau atau tiang-tiang kecil, dan yang besar bisa jadi tiang. Yang besar sekali memang harus dikerjakan menjadi papan dan lain-lain. Tapi penggunaan kayu itu juga bisa untuk memperkuat tanah sebetulnya. Jadi kan kita sekarang tidak tahu lumpur itu yang kalau yang cuma setengah meter bisa dibersihkan, tapi kalau lumpurnya 2 meter itu mungkin agak susah, sehingga kita harus memikirkan kemungkinan membangun di atasnya tanpa menyingkirkannya, dan itu harus diperkuat tanahnya dengan cerucuk gitu ya. Sebetulnya juga mungkin membuat jembatan dari kayu juga bisa. Tapi untuk itu masih diperlukan bantuan menurut saya, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Yang paling strategis sebetulnya membuat palong. Bengkel kayu. Bengkel kayu. Ya, jadi kayu-kayu ini memang harus disingkirkan dari aliran air supaya kita tidak tahu akan ada hujan atau tidak lagi, supaya tidak menghambat aliran air. Nah, disingkirkannya itu di mana? Dikonsentrasikan di palong-palong. Palong ini bahasa lokal tapi umum juga dipakai untuk bikin bengkel kayu. Lalu pemerintah atau masyarakat lain harus membantu dengan alat-alat pertukangan sederhana. Ya, tapi kalau kayu gelondongan yang besar sekali itu mungkin perlu mesin ya. Tapi yang kecil-kecil bisa pakai gergaji tangan, palu, paku, cangkul dan lain sebagainya harus disediakan di bengkel. Nah, karena sudah ada koordinasi dengan pemerintah, ya bengkel itu menjadi titik yang memudahkan menurut saya. Jadi saran kita bersyukur sudah diizinkan, karena 2 minggu yang lalu juga saya bilang, karena dalam penanganan bencana itu langkah pertama adalah manfaatkan sumber daya yang sedekat mungkin. Karena logistik kan susah. Nah, sekarang sudah diizinkan. Langkah berikutnya diorganisir menjadi palong-palong, dan jangan lupa libatkan masyarakat, karena para penyintas ini harus kita anggap sebagai penyintas, bukan korban lagi dia penyintas, dia perlu pekerjaan. Dan dengan itu dia bekerja, dibayar aja sebagai pekerja, kan income juga buat mereka. Baik Pak Yoga, dalam konteks kemudian penanganan dampak bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, memanfaatkan sumber daya yang paling dekat, inikah yang memang harus dilakukan? Mulai dari mana Pak Yoga? Gini Mbak Ken, makasih. Jadi kita memang harus menelusuri dulu, kemarin kok ada permintaannya untuk pemanfaatan kayu. Sampai kepala daerah juga minta. Mungkin mereka belum paham bahwa ada yang namanya huntara, ada yang namanya huntap. Hunian sementara dan hunian tetap. Dan itu kan harus instan ya, harus segera dibangun. Sekarang mereka masih di di tenda-tenda dan sebagainya, bahkan ada yang ya keleleran lah istilahnya, kami juga barusan dari Aceh kemarin. Dan itu mereka harus benar-benar dipindahkan ke huntara tadi. Dan pemerintah udah punya desain dan sebagainya yang memudahkan dan mempercepat sebetulnya pembangunan huntara tadi, dengan tipe yang seberapa untuk per kakak dan sebagainya. Termasuk juga dalam kaitannya juga dengan nanti huntap dalam hal ini. Sudah ada itu yang namanya targetnya udah berapa, sekitar 60 juta dan sebagainya ya. Dan itu yang namanya RISA. Itu sejak zaman NTB 7 tahun yang lalu. Kemudian di Palu itu juga dibangun dalam hal ini. Itu dalam waktu kurang dari 5 hari udah terbangun itu satu rumah dalam hal ini, tanpa harus ngolah kayu dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya mereka mungkin belum terinformasi gitu
bahwa pemerintah sebenarnya udah punya satu program yang kemudian membangunkan mereka rumah yang instan, rumah yang cepat, Oke. rumah yang segera bisa mereka tempati. Sehingga ada dorongan itu Betul. tadi. Mungkin mereka kalau tahu itu nggak bakal minta, itu kan effort tersendiri ya, Iya, iya. untuk Mengolah kayu mengolah untuk bisa segala macam, dimanfaatkan. memilah-milah dan sebagainya, kemudian nanti Dalam perlu- kondisi keterbatasan juga makanya, ya apalagi Pak mereka Yoga. kan juga sebetulnya keterbatasan sekali ya dalam hal ini, dan mungkin juga semuanya tidak punya skill untuk mengolah kayu kan. Ya. Jadi malah nanti jadi repot nanti dalam hal ini. Dan satu hal lain yang mungkin dalam konteks ini sebetulnya masih dimungkinkan karena relokasi itu ada yang namanya relokasi mandiri. Jadi warga yang memang sudah bersedia untuk pindah gitu dalam hal ini dan mereka akan membangun rumah sendiri dalam hal ini nanti dibiayai dari pemerintah, dari BNPB dalam hal ini. Betul. Ya. Ada juga yang namanya relokasi terpusat. Dan itu yang nanti dari Kementerian PKP yang akan membangun itu secara masif dalam hal ini di pemukiman baru dalam hal ini. Jadi istilahnya mereka nanti tinggal masuk aja. Lepas kunci lah istilahnya udah tinggal masuk dalam hal ini untuk memanfaatkan dan seterusnya. Oke. Jadi ini sebetulnya sudah ada beberapa opsi-opsi yang diberikan pemerintah untuk membangunkan huntap, baik itu secara mandiri maupun secara terpusat, Oke. maupun tadi huntara yang sekarang sudah mulai dikerjakan Ya, ini ya. di lapangan dalam hal ini. Oke, Sudah Oke, mulai dikerjakan baik, dalam baik. hal ini. Oke, Pak Asar, ini dari UGM yang sudah melakukan kajian sekaligus juga yang memiliki ide nih soal penggunaan atau pemanfaatan kayu hanyutan ini. Seperti apa sih yang menjadi pertimbangan? Apa yang menjadi ide untuk kemudian memanfaatkan kayu-kayu hanyutan ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ane. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Marco tadi. Intinya memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kalau dilihat tadi di tayangan, kayu-kayu itu sangat bervariasi dari sisi diameter maupun panjang. Tetapi harapannya itu tidak disia-siakan. Jadi gambaran yang kita usulkan tadi, kayu yang ukurannya sedang, itu bisa kita belah menjadi bentuk papan dengan tebal 3 cm kali 12 cm. Kemudian kayu yang kecil-kecil bisa dibuat papan dengan ukuran yang lebih tipis yaitu 1,5 cm. Nanti kalau akan dibuat elemen struktur, papan-papan itu akan ditumpuk 3. Kemudian untuk elemen itu kolom, lalu elemen balok ditumpuk menjadi 2, lalu disambung-sambung menggunakan baut. Nah, kami sudah mencoba proyek ini memang lebih kepada huntara dan kita tidak harus memanfaatkan kayu yang masih panjang. Ada kayu panjang 1 meter, kayu panjang 1,5 meter dibuat menjadi papan, kemudian kita gapit, kita sambung-sambung, kita tempel dengan baut, sudah bisa membuat elemen struktur. Kemudian kayu yang kecil-kecil, yang diameter kecil, yang tebalnya bisa kita buat dengan papan 1,5 cm, bisa kita gunakan untuk dinding. Saya setuju dengan Pak Marco tadi, memang sebaiknya segera diangkat dari jalur air dan kemudian bisa dibawa ke palong tadi. Nah, ini kemudian dibuat yang sekiranya memang bisa dikerjakan oleh masyarakat secara mandiri, sehingga kemudian bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Kami sudah mencoba bahwa peralatan yang digunakan adalah gergaji manual, palu, paku, dan kemudian bor tangan maupun bor listrik untuk menyambung dengan baut. Ini sudah bisa kita buatkan rumah model 6x6 dan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 hari dengan 6 tenaga kerja yang biasa-biasa harian tidak terlatih. Jadi poinnya adalah memanfaatkan material yang ada dan tidak harus dengan material yang masih utuh panjang 3 meter atau lebih panjang. Material yang pendek-pendek pun yang karena hanyutan itu ada yang 1 meter, 1,5 meter dan sebagainya, itu kita buat saja menjadi bentuk papan, lalu kemudian kita sambung dengan teknik tertentu sehingga bisa membuat kolom panjang 3 meter, bisa membuat balok panjang 6 meter dengan disambung, ditumpuk menggunakan baut, itu akan menjadi elemen struktur, lalu dindingnya menggunakan dinding papan tipis yang dibuat dari kayu-kayu yang diameternya lebih rendah. Ya tentu saja ini kalau segala clearance-nya sudah bisa digunakan.
Demikian kira-kira gambarannya, Mbak. Oke, jadi itu gambaran struktur yang kira-kira possible dan mungkin dilakukan ya, memanfaatkan kayu hanyutan. Nah, pertanyaan berikutnya ketika kita bicara pemanfaatan kayu, Bang Sadam, ini payung hukumnya seperti apa? Jangan sampai ini justru kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Tapi dijawabnya nanti Bang Sadam, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa.